Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Ratna Ayu Lestari dari kelas 4 Farmasi. Saya akan menjelaskan tentang sitokin dengan sistem komplement. Yang pertama akan kita bahas yaitu sitokin. Nah, sitokin adalah suatu mediator protein yang larut yang biasanya berupa glikoprotein dengan berat molekul relatif rendah, yaitu berkisar antara 8-25 kDa. Dan sering terdiri dari satu rantai asam amino. Nah, sitokin merupakan sekresi protein yang menjembatani dan mengatur sistem imun, inflamasi, dan hematopoiesis. Sitokin diproduksi sebagai respons stimulus dari proses imunitas. Biasanya bekerja dalam waktu yang singkat, jarak antar sel yang dekat, dan dalam jumlah atau konsentrasi yang sangat kecil. Sitokin bekerja dengan melekat pada membran reseptor yang spesifik, kemudian memberi sinyal pada sel melalui messenger kedua. Sitokin disekresi oleh sel makrofag, limfosit T atau B, oleh sel-sel lain sebagai sinyal intraseluler yang mengatur semua proses biologi yang penting, seperti pertumbuhan sel, aktivasi sel, inflamasi, imunitas, perbaikan jaringan, dan morfogenesis. Nah, di sini sekresi sitokin ini diperantarai oleh beberapa, yaitu limfosit, monosit, sitosin yang aktif dalam kematotaktik, atau sebagai media antar leukosit. Jika sitokin disekresi oleh limfosit, maka akan menghasilkan limfokin. Jika sitokin disekresikan oleh monosit, maka akan menghasilkan monokin. Jika sitokin disekresikan oleh sitosin yang aktif dalam kematotaktik, maka akan menghasilkan kemokin. Sedangkan jika sitokin disekresikan sebagai media antar leukosit, maka akan menghasilkan interleukin atau IL. Tidak seperti hormon yang tersimpan dalam kelenjar atau dalam bentuk molekul, sitokin ini cepat disintesis dan disekresikan oleh sel yang berbeda setelah ada stimulus. Sitokin sendiri merupakan bahan pemodifikasi respon biologi yang sangat poten. Oleh karenanya, dalam mengatur fungsi sitokin melibatkan sejumlah mekanisme seluler maupun molekuler. Mekanisme utama terhadap pengaturan produksi sitokin terjadi pada level transkripsi gen. Secara umum, sitokin tidak tersimpan di dalam sel tetapi diproduksi setelah aktivasi sel. Beberapa sitokin, misalnya interleukin 8, juga berfungsi sebagai kemotaktik untuk jenis sel tertentu yang sekarang disebut sebagai kemokin. Kadar sitokin di dalam darah sangat rendah dalam satuan Pg per ml, dan cara kerjanya harus berikatan dengan reseptor yang terdapat pada permukaan sel. Jadi sitokin bekerja seperti hormon, dapat dengan sistem otokrin, parenkrim, atau endokrin. Tetapi dalam bekerjanya, sitokin juga mempunyai inhibitor atau antagonis yang menghambat kerja dari sitokinin tersebut. Sitokin ikut berperan dalam imunitas alamiah yang didapat. Nah, di sini ada beberapa aktivitas sitokin, yaitu yang pertama, berefek terhadap sel yang mengekskresikannya sendiri atau biasa disebut autokrin. Nah, aktivitas sitokin di sini ada beberapa macam, yaitu yang pertama berefek terhadap sel yang mengekskresikannya sendiri, berefek terhadap sel di dekatnya, lalu berefek pada sel yang sama tapi berjauhan. Nah, lalu efek sitokin ini apa saja? Nah, efek sitokin ini ada berbagai macam ya. Yang pertama itu ada pleiotropism atau kemampuan satu sitokin untuk dapat menyebabkan multiplikasi dari tipe sel target. Lalu yang kedua itu ada redundant, yaitu multiple sitokin yang mempunyai efek yang sama atau overlapping. Lalu ada sinergik, yaitu 2 atau lebih sitokin yang mempunyai efek saling menguatkan.
Lalu ada antagonisme, yaitu kemampuan satu sitokin untuk menghambat aksi sitokin lainnya. Nah, lalu di sini ada beberapa macam klasifikasi sitokin. Yang pertama itu ada interleukin, yang kedua interferon atau IFN, yang ketiga itu tumor necrosis factor, yang keempat colony stimulating factor, yang kelima chemokin, dan yang keenam transforming growth factor. Nah, lalu yang pertama akan kita bahas yaitu interleukin. Nah, si interleukin ini adalah sitokin yang disekresi oleh leukosit yang mampu memberi tanda atau menjembatani aktivitas leukosit lainnya. Nah, si interleukin 1 ini atau IL ini dihasilkan oleh beberapa sel yang berinti. Antara lain yaitu monosit, makrofag, limfosit B, sel NK, limfosit T, keratinosit, sel dendrit, astrosit, dan lain-lain. Nah, terdapat dua bentuk molekul yang berbeda dari IL-1, yaitu ada IL alfa dan IL beta. Keduanya berupa peptida yang jumlah asam amino masing-masing yaitu 159 dan 153. Dan hanya 26% yang urutan asam aminonya sama. Pada kadar IL yang rendah merupakan medior pada inflamasi lokal, terutama berperan terhadap fungsi fagosit mononuklear dan meningkatkan sintesis IL-1 dari sel endotel untuk merangsang proses koagulasi dan merangsang sintesis IL-6. Pada kadar yang tinggi, IL-1 ini bekerja sebagai sistem endokrin bersama TNF yang menyebabkan panas, merangsang sintesis akut plasma protein oleh hati dan mengawali metabolisme pembuangan. Yang kedua itu ada interferon. Nah, interferon di sini terdiri dari beberapa tipe, yaitu interferon tipe 1 secara serologis dibedakan menjadi dua kelompok yang berbeda. Kelompok yang pertama disebut IFN alpha yang terdiri dari 20 struktur polipeptida dengan berat molekul 18 kD. Sumber utama IFN alpha adalah fagosit mononuklear dan ini sering disebut sebagai interferon leukosit. Nah, kelompok kedua adalah IFN beta dengan berat molekul 20 kD. Sumber utamanya adalah fibroblast dan IFN beta ini sering disebut sebagai interferon fibroblast. Tetapi ada beberapa sel juga yang memproduksi kedua jenis interferon ini sekaligus. Kekuatan yang paling poten dari interferon ini adalah mengeliminasi infeksi virus yang bekerja secara non-spesifik. Nah, IFN tipe 1 ini bekerja dengan 4 cara, yaitu yang pertama dengan menghambat replikasi virus dengan mensintesis enzim 2-5 oligoadenilat sintase yang mengganggu replikasi RNA atau DNA virus. Kerja antivirus ini secara parakrin yaitu bahwa sel yang terinfeksi virus menghasilkan IFN untuk melindungi sel yang belum terinfeksi. Keadaan sel yang responsif terhadap IFN dan resisten terhadap infeksi virus disebut antiviral state. IFN tipe 1 menghambat proliferase sel dengan mencegah sintesis enzim asam amino esensial triptofan dari virus sehingga replikasi virus terhambat. Meskipun mekanismenya sedikit berbeda, efek antivirus dan antiproliferasi dari IFN tidak dapat dipisahkan hubungannya. IFN beta adalah inhibitor fisiologik dari pertumbuhan sel normal dan IFN alpha digunakan sebagai bahan antiproliferatif untuk jenis tumor tertentu. Lalu kemudian ada tumor necrosis factor atau TNF. TNF adalah mediator utama dari respon tubuh terhadap bakteri gram negatif dan juga organisme lain penyebab infeksi.
Nah, komponen aktif dari bakteri gram negatif adalah molekul lipopolisakarida disebut sebagai endotoksin yang merupakan bagian dari dinding sel bakteri. Beberapa peneliti menyebutkan bahwa TNF sebagai TNF alfa dan limfotoksin sebagai TNF beta. Hal ini dapat membingungkan karena ada istilah LT beta yang termasuk dalam famili sitokin yang lain. TNF mengaktifkan leukosit untuk membunuh bakteri. Selain neutrofil juga pada eosinofil dan monosit, TNF merangsang monosit dan sel lainnya untuk memproduksi sitokin IL-1, IL-6, TNF sendiri dan kemokin. TNF juga mempunyai efek protektif seperti interferon dan dalam melawan virus. Bila rangsangan untuk memproduksi TNF cukup kuat, maka jumlah TNF akan lebih besar pada keadaan ini. Nah, pada keadaan tersebut TNF akan ikut dalam aliran darah dan bekerja sebagai sistem endokrin. Aktivitas biologis TNF dalam jumlah besar adalah TNF merupakan suatu endogenus pirogen yang bekerja pada sel di hipotalamus yang mengatur suhu tubuh. Peran ini juga dimiliki oleh IL-1 dan sitokin yang ditemukan pada serum hewan atau manusia yang terpapar LPS yang merupakan bahan eksogenus pirogen. TNF bekerja pada sel fagosit dan sel endotel untuk merangsang IL-1 dan IL-6 ke dalam sirkulasi. Nah, si TNF ini bekerja pada hepatosit untuk meningkatkan protein serum tertentu, seperti protein amyloid A. Spektrum protein hepatosit yang dirangsang oleh TNF identik dengan yang dirangsang oleh IL-1, tetapi berbeda dengan yang dirangsang IL-6. Protein dari hepatosit yang dirangsang oleh TNF, IL-1, IL-6 disebut acute phase response. Nah, lalu kemudian ada kemokin. Nah, kemokin adalah sitokin dengan struktur homolog yang mempunyai BM 8-10 kD. Kemokin mempunyai kemampuan merangsang pergerakan leukosit dan menarik leukosit, menyebabkan leukosit berakumulasi di tempat infeksi. Oleh karena itu, kemokin disebut juga sebagai sistem kematotaktik. Kemokin dihasilkan oleh fagosit mononuklear yang diaktifasi, sel endotel, fibroblast, dan megariosit, yaitu meningkatkan kandungan kemokin dalam trombosit. Nah, molekul ini bekerja terutama pada neutrofil sebagai mediator pada inflamasi akut dan aktivitas yang baik dalam famili sitokin yang dimiliki oleh IL-8. Kemokin ini akan terikat pada heparan sulfat proteoglikan yang terdapat pada permukaan sel endotel dan berfungsi untuk merangsang kemokinesis dari leukosit yang ditangkap oleh endotel dengan bantuan molekul adesi. Nah, lalu setelah kita dari sitokin, kemudian sekarang kita akan membahas sistem komplement. Nah, apa itu sistem komplement? Sistem komplement merupakan istilah yang digunakan untuk menceritakan gabungan dari reaksi enzimatik di mana enzim atau proses enzimatik merupakan mediator utama dalam reaksi imunologi. Nah, biasanya digambarkan sebagai reaksi enzimatik yang berantai. Proses enzimatik merupakan reaksi amplifikasi terhadap reaksi imunologi atau interaksi antigen-antibodi. Nah, karakteristiknya tersendiri di sini adalah terdiri dari protein serum yang bekerja bersama-sama dalam suatu rangkaian reaksi untuk menghasilkan efek-efeknya. Sistem komplement sendiri yaitu bukan imunoglobulin. Sistem komplement ini disintesis oleh hati, makrofag jaringan, sel epitel saluran cerna, monosit. Telah dikenal 11 bentuk komplement C yang ada di dalam serum. Nah, peranan secara fisiologisnya apa saja? Dalam sistem pertahanan tubuh, sistem komplement ini dapat meningkatkan sistem imun yang disebut dengan fungsi imunologik.
Sedangkan dalam patologi itu peranannya sebagai liberasi anafilaktosin. Sedangkan untuk peranannya dalam aktivitas biologis seperti liberasi faktor hematotaktik. Lalu aktivitas biologis dari komponen-komponennya yaitu menghasilkan lisis sel yang terinfeksi virus, terus ada anafilaktosin, kemoatraktan, imun adrens, dan opsonisasi. Aktivasi sistem komplement dalam prosesnya sistem komplement reaksinya harus diinduksi atau dipicu terlebih dahulu. Nah, cara aktivasi komplement ini ada dua cara, yaitu yang pertama ada cara klasik, yang kedua itu ada cara alternatif. Untuk cara klasik tersendiri yaitu melibatkan aktivasi 9 komponen protein utama, yaitu C1 sampai C9. Dimulai dengan C1 lalu dilanjutkan dengan C lainnya. Nah, fasenya di sini untuk cara klasik yaitu ada pengenalan, aktivasi, lalu dengan penyerangan membran. Aktivasi C1 dengan cara komplement pertama yaitu diaktifkan, lalu C1Q-nya ini aktif, yaitu akan yang akan mengaktifkan C1R aktif dan akan mengaktifkan C1S aktif, sehingga hasil akhirnya itu ada proteolitik. Lalu aktivasi C4-nya itu dengan cara komplement yang kedua diaktifkan, lalu menghasilkan komplement yang keempat ini ditemukan. Nah, C1-nya ini aktif yang menyebabkan C4-nya ini pecah menjadi dua bagian, yaitu C4A dan C4B. Lalu C4B ini dapat berikatan dengan membran sel dan juga dengan berkontak dengan C2. Lalu di sini ada aktivasi C2, yaitu dengan cara C4B aktif ini bergabung dengan C2-nya itu sehingga membentuk komponen yang kompleks, sehingga menyebabkan enzim C315 konvertase aktif yang menyebabkan C3 dan C5-nya itu menjadi aktif. Nah, aktivasi C3 yaitu dengan cara mampu berkontak dengan membran sel. C3B terpisah dari C3 berikatan dengan membran sel target. Sel targetnya di sini ada RBC, sel polimorfonuklease makrofag, platelet, bakteri, jamur, dan virus. Lalu aktivasi C5. Nah, C5 ini dengan cara yaitu bergabung dengan C6 dan C7 sehingga membentuk suatu ikatan kompleks antara C5, C6, dan C7, lalu akan menuju ke lipid ke membran sel untuk mengaktifasi C8 dan C9, lalu menuju ke membran sel target. Lalu yang kedua itu ada cara alternatif. Cara alternatif sendiri itu melibatkan C1 sampai dengan C9 yang merupakan cara yang berperan dalam pertahanan tubuh terhadap infeksi sebelum dihasilkan antibodi. Diaktifasi oleh reaksi yang sifatnya non-imunologik, tidak memerlukan kompleks antigen antibodi untuk memulai. Cara alternatifnya yaitu pemicunya yaitu ada lipopolisakarida, endotoksin dari dinding sel bakteri gram negatif, dinding sel bakteri, dan dinding sel fungsi.